Ponorogo. Saya meminta waktu teman-teman untuk melakukan diseminasi pembahasan tentang budaya positif. Apakah teman-teman sudah ada gambaran apakah itu tentang budaya positif? Menurut tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik kita hanya menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ya, teman-teman sudah pernah mendengar apakah itu budaya positif? Ya, pernah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dalam budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 restitusi dengan posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang ke-7 segitiga restitusi. Kita buka satu persatu ya. Sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka kita juga sebagai pendidik kita harus merubah perubahan paradigma belajarnya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke teman-teman, kita mau bermain game. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berpasangan dua-dua. Silakan kepalkan tangan berpasangan dua-dua. Bu Lupi, oh ya, Bu nanti Bu Rohmi dengan saya kepalkan tangan berdua-dua. Ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Yang menjadi tugas Anda seorang A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Dan coba Anda bayangkan Anda menggenggam sesuatu yang berharga di kepalan tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, dan karena itu penting bagi kehidupan Anda. Dan Anda yang menjadi B mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan teman Anda dengan cara membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari uang agar mereka bersedia membuka kepala tangan. Siap? Siap. Sebetulnya apa sih ngomong? Aku. Oke. 1. Sampai 2. orang sampai sing 2, 3. bukan. Tangan 1, yang satu berusaha dengan cara apapun agar mereka mau membuka. Ya, satu mempertahankan. Tangannya ada sesuatu.
kepanjangannya. Oke, dari ilustrasi yang tadi kita lakukan, apa yang kita dapat peroleh dari permainan tadi, yaitu bahwa perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol atau ilusi kontrol dari William Glasser, bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter, dan juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut William Glasser. Oke, kita lanjut. Apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri juga membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Apakah teman-teman sepakat? Disiplin adalah kepatuhan? Ya, sepakat. Kita ubah paradigma kita ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi keyakinan teman-teman tadi terpatahkan tidak? Iya, jadi disiplin itu bukan kepatuhan, tapi mengontrol diri, menguasai diri agar kita tanggung jawab terhadap mengacu pada nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifatnya positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada apa saja? Cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival atau bertahan hidup. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain. Ini ada sebuah kasus, kita cermati ya teman-teman. Ibu Ria, guru SD. Ibu Ria, guru kelas 6 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa yang dilakukan apabila Anda di posisi Ibu Ria? Membagi bekal, menegur, mencari tahu alasannya. Oke, kita lanjut. Oke, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh
Agus. Misalnya kebutuhan survival atau bertahan hidup, yaitu Agus itu merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Atau mungkin love, cinta kasih, bisa itu karena teman Agus jadi perhatian sama Agus, atau power, dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Juga freedom atau kebebasan, bahwa Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tua karena selalu bekalnya sama. Dan yang kelima adalah fun, kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Jadi untuk mengetahui itu tidak langsung menegur, tapi kita cari alasannya. Oke, lanjut. Dia cuma mencari kesenangan temannya. Oke, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Oke, ada teori motivasi perilaku. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, berarti dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, berarti bukan dari dorongan diri sendiri tapi dari luar karena takut dihukum. Yang kedua yaitu motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan? Jadi melakukan suatu kegiatan karena ingin mendapat imbalan. Dan yang terakhir yaitu motivasi internal atau tujuan, itu adalah tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi melakukannya karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Oke, kita lanjut tentang hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Ini ada suatu kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegangi hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Itu salah satu bullying. Ya, menjatuhkan mental anak. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kenapa kok tidak memperhatikan Pak Seno? Tidak memperhatikan, dan itu juga menyakitkan. Lanjut. Oke, kita lihat tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita ada identitas gagal dan sukses. Hukuman itu merupakan identitas gagal karena hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, korban tidak mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti, perilakunya pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut,
berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah harus, murid anak membenci peraturan, berarti ini bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, memang tidak nyaman untuk anak dan itu hanya untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek, memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan atau terima kasih? Murid atau anak menghormati peraturan dan itu kondisi netral. Namun itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak merupakan pilihan anak. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang dengan pertanyaan, apakah kamu yakin, apakah kamu bisa melakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan murid akan merasa dihormati dirinya dan orang lain. Ini bersifat positif. Berarti menurut teman-teman, apakah yang sebagai pendidik yang patut kita lakukan, apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Oke, kita lanjut. Oke, mari kita belajar tentang apa bedanya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, sudah tepat? Sudah. Kita lanjut. Yang pertama selanjutnya yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira teman posisi jenengan sekarang di posisi mana? Manajer. Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan posisi 5 posisi tersebut? Kita lihat manajer seperti apa. Ini adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu sebagai guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ancaman ya. Yang ketiga, hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong. Dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dampaknya mengulangi kesalahan. Oke, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dilanjut dengan posisi pembuat merasa bersalah, yaitu Pak Guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, dan juga kamu seharusnya sudah
sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Kaitannya dengan dunia luas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, dan dampaknya akan merasa rendah diri. Kira-kira posisi kontrol ini cocok nggak buat kita? Ada tergantung Kadang-kala. Oke, lanjut. Sebagai teman, kita posisikan sebagai teman yaitu membuat alasan-alasan untuk murid. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Dan hasilnya akan menjadi ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena merasa sebagai teman. Dan juga nanti murid akan berpikir, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Oke, terus dampaknya adalah teman tidak mandiri, lemah, tidak mandiri, tergantung karena menganggap gurunya sebagai teman, selalu membantunya. Oke, yang selanjutnya memantau sebagai guru menghitung dan mengukur. Terus nanti mereka guru akan berkata apa peraturannya. Yang selanjutnya menyesuaikan diri bila diawasi, merasa diawasi. Terus nanti murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya. Yang selanjutnya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk untuk dirinya. Berarti mereka melakukannya hanya karena ingin tidak dihukum dan juga ingin mendapat hadiah. Yang terakhir adalah posisi control manager, yaitu kita dengan mengajukan pertanyaan terbuka atau pemantik. Dan yang kedua, apa yang kita yakini, seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Ini hasilnya akan menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan murid akan bertanya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan nanti dampaknya pada murid yaitu dapat mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Menurut ibu-ibu, kondisi yang paling yang paling tepat manajer. Kita bisa ya, kita menjadi posisi sebagai manajer. Lanjut. Oke. Ini posisi kontrol guru dengan ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu posisi sebagai apa? membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, kata bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapat stiker atau bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada kasus. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk ke sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa.
Ibu santai aja Bu, mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran dan adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu, guru pikir langsung mengerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan dengan keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya belahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya pada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu Suti, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing ini. Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Lanjut. Dino berpikir sejenak namun menjawab, tidak tahu saya kembali mungkin ya Bu. Bu Suti berpikir dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja, bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apa kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, ya, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Suti bilang, Pak Irfan, guru tata busana. Ya, Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang merasa asing. Akhirnya Dino mengaku tanpa menyetujui dan sepanjang jam Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat 2 anak laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda-gurau kembali. Lanjut. Nah, tadi dari 2 kasus tadi, yang pertama itu tadi tentang kembali tentang Natali dan Vivi. Tadi mengabaikan Budina dan Budina itu tetap mengingatkan dan supaya mereka tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Menurut Anda itu adalah posisi kontrol apa? Yang satu teman Membuat masalah salah kan kepala sekolah agar tidak dimarahi. Berarti posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk yang kasih 2 sebagai Bu Suti tadi menawarkan dengan memberikan pertanyaan, berarti posisinya sebagai apa? Manajer. Kita lanjut untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip diri sifat yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan itu dibuat kita sebagai dengan
murid, sehingga murid akan termotivasi secara intrinsik apa yang menjadi keyakinan kelas. Kita lanjut. Oke, ini yang pertama, peraturan kelas nanti akan dibuat menjadi keyakinan kelas, sehingga akan menyebabkan lingkungan yang positif dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Oke, kita kaji. Ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan dituju. Misalnya selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan apa yang dituju? Tujuannya agar apa? Anak-anak mengembalikan buku di tempatnya. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Oke, kalau peraturan itu pasti ada dengan kalimat yang Nah, kalau keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif. Kita lanjut. Oke, tentang pembentukan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan keyakinan kelas sebenarnya adalah sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut tentang yang ketujuh adalah etika restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Oke, ini namanya adalah segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu biasanya kita dapat kita lakukan bahwa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya bisa juga dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan untuk validasi tindakan yang bersalah bisa kita katakan dengan kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Oke, ini adalah tahapan. Yang pertama, kembali
yaitu tadi tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan juga kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kata-kata yang kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas. Lanjut, yang kedua yaitu validasi tindakan yang bersalah. Kita dapat melakukannya dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Lanjut. Yaitu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yaitu dengan kata apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita atau keluarga kita. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, terima kasih atas kehadirannya Guru Bergerak Indonesia Maju. Demikian tadi pemaparan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-teman? Keyakinan kelas sama juga dengan aturan Ayo kita buat keyakinan kelas kita apa aturannya, ayo. Berarti kalau tidak boleh lari-lari, keyakinan kelas kita apa ya? Berjalan biasa. Oke, satu. Berjalan biasa saja. Dua, tidak boleh ngompol. Tidak boleh udah besar. Apalagi? Kalau main tidak, berarti setelah bermain dirapikan. Dua, apalagi? Tidak boleh nangis, apalagi? Berarti tidak boleh berebut, harusnya gimana? Mainnya bergantian. Apalagi? Tiga. Tidak boleh nendang teman. Berarti tidak boleh nendang teman. Harus apa ya? Sayang teman. Kalau tidak boleh teriak-teriak, berarti keyakinan kelas kita apa? Bicara dengan sopan. Apalagi? Harus sopan. Apalagi? Kalau bermain? Oh iya, tadi sudah. Harus diselesaikan atau pindah? Pindah. Berarti mainnya sampai tuntas. Yuk kita ulangi. Keyakinan kelas B1. Bukan dulu. Keyakinan. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini. Keyakinan kelas B1. Satu. Sayang teman. Dua. Main bergantian. Tiga. Merapikan mainan setelah bermain. Tiga. Bermain sampai tuntas. Empat. Lima.
Berbicara yang sopan. 6. Berjalan biasa saja. Tambah 1. Kalau ada sampah di mana ya? Berarti 7. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, nanti kita buat ya. Kita buat hiasan di kelas. Keyakinan kelas. Coba. Kalau anak-anak siapa? Ada gambar apa ya itu? Lalu teman berarti? Sayang ke teman. Anak-anak harus sayang ke teman. Kalau ini coba. Ada gambar apa ya? Itu gambar apa itu? Mainnya itu kira-kira belum buka. Mainnya belum buka atau gimana ya? Itu teman-teman itu bermainnya bagaimana? Berebutan apa tidak itu? Kalau tidak berebutan berarti Berjan. apa namanya itu Pak? Berjan. Boleh berebutan. Kalau ini buang sampahnya di mana ya? Iya betul. Boleh buang sampah sembarangan? Iya. Di tempat. Kalau berbicara, boleh berteriak-teriak? Boleh dengan kata-kata yang kasar? Bicaranya ya? Sopan. Berbicara yang sopan. Nah, kalau selesai bermain, diberesi, dirapikan. Berarti keyakinan kita merapikan mainan. Kalau bermain, kira-kira sampai selesai atau enggak ya? Atau dibiar aja? Kalau bermain sampai selesai. Biar apa ya? Tuntas hasilnya biar ya? Pinter. Oke. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Kemarin kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas kita sudah berubah menjadi kartu. Kemarin keyakinan kelas kita apa saja? Oke, ada berapa nih? Saya teman. Apalagi? Berbicara yang sopan. Apalagi? Buang sampah di tempatnya. Apalagi teman-teman? Oh iya, dibalik. Apa? Bermain sampai tuntas. Oke, apalagi? Oke, merapikan